Shalom, selamat pagi listener sahabat Radio Rocan. Saya Sandi Theodorus dalam acara Morning Blessing. Renungan pagi hari ini berjudul Kemerdekaan yang Sesungguhnya, yang terambil di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini bangsa kita merayakan hari kemerdekaannya. Hari yang begitu luar biasa bagi bangsa kita. Selain bersyukur kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita juga perlu memikirkan apa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan kemerdekaan. Kita juga perlu mengkaji apa yang firman Tuhan katakan tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang seringkali menjadikan kita tidak merdeka? Secara fisik, memang betul bangsa kita sudah merdeka. Tidak ada lagi bangsa lain yang menjajah kita. Begitu juga dengan kehidupan Kristen atau kehidupan iman kita. Memang kita sudah bertobat, sudah meninggalkan dosa, dan sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tetapi seringkali kita masih hidup di dalam ikatan-ikatan yang menjadikan kita tidak merdeka. Lalu, apa sesungguhnya yang menjadikan kita tetap diperhamba dan tidak merdeka? Yang pertama, di dalam ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dari ayat yang pertama ini kita pelajarin bahwa memang kita sudah menjadi umat Kristen yang setia beribadah, tetapi terkadang kita masih hidup di dalam dosa, di dalam kepura-puraan, dan masih senang berbuat hal-hal yang tidak baik. Hal itu terjadi karena kita tidak sungguh-sungguh berusaha hidup benar. Yang kedua, di dalam ayat 2, firman Allah berkata, sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Saudara-saudaraku, pandangan mayoritas dianggap keputusan yang paling benar oleh banyak orang. Padahal pandangan mayoritas belum tentu benar, walaupun semua orang mengerjakannya. Dan sekarang ini kita hidup di dunia yang semakin hari semakin jahat karena pandangan mayoritas diakui sebagai kebenaran. Yang ketiga, di dalam ayat yang kelima berkata, sebab oleh roh dan oleh karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Karena kita tidak hidup di dalam iman, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari kutuk dosa. Tetapi hidup Kristen kita tidak mengalami perubahan. Iman kita tidak pernah mengalami kemajuan karena kita cenderung kembali ke masa lalu dan tidak berusaha untuk terus maju di dalam iman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi bagaimana agar kita meraih kemerdekaan itu? Yang pertama, di dalam ayat 7 berkata, dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalangi-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Dari ayat ini kita harus berani berjuang dan berlomba. Banyak orang mengaku percaya dan menerima si Yesus sebagai juru selamatnya, tapi masih terikat dengan hal seperti perzinahan, perjudian, homoseksual, lesbian, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu akan tetap mengikat hidup kita jika kita tidak sungguh-sungguh berjuang dan berlomba untuk mencapai kemerdekaan atau kemenangan. Keinginan daging memang akan terus berusaha mengikat hidup kita, tetapi kita harus tetap berjuang dan berlomba dan percaya bahwa kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Yang kedua, di dalam ayat 10, firman Allah berkata, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya siapapun juga dia. Jadi saudara-saudaraku, kita harus memiliki keyakinan atau kepercayaan.
Salah satu cara kerja setan untuk tetap membelenggu manusia yaitu menjadikan manusia mudah menyerah. Orang-orang yang mudah menyerah adalah orang-orang yang mudah diperhamba. Orang yang mudah menyerah adalah orang-orang yang mudah putus asa, hilang pengharapan, dan menyerah kepada keadaan. Yang terakhir adalah di dalam ayat 11. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Di dalam ayat yang terakhir ini, ayat 11 pembacaan firman Tuhan hari ini, kita harus berani menanggung resiko salib. Memang kita sudah diselamatkan, tetapi seringkali kita tidak mau menanggung resiko salib. Padahal di salib itu ada anugerah. Di salib itu ada pengampunan dosa. Di salib itu ada mukjizat dan hal yang sangat luar biasa di dalam hidup orang percaya. Jadi, apa dampak bagi kemerdekaan? Yang pertama, di dalam kemerdekaan selalu ada ucapan syukur. Ketika Tuhan Yesus memerdekakan kita, bukan berarti tidak ada masalah dan tantangan lagi. Masalah dan tantangan tetap akan kita hadapi, tapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Karena ucapan syukur dapat memberikan kekuatan, damai, ketenangan, dan kesiapan untuk menghadapi setiap tantangan. Yang kedua, di dalam kemerdekaan ada kesadaran untuk tidak mau diperhamba lagi. Orang yang mengalami kemerdekaan akan sadar bahwa dirinya tidak mau diperbudak lagi. Setelah Kristus memerdekakan kita dari dosa, kita juga harus sadar untuk bangkit dan berjalan di dalam kehendak-Nya agar kita tidak kembali diperbudak oleh dosa. Yang ketiga, ada kesiapan dan tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak isi dengan hal-hal yang baik dan positif. Oleh karena itu, setiap orang percaya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang merdeka. Kristus sudah memerdekakan hidup kita dari perbudakan dosa. Oleh karena itu, jangan mau diperhamba lagi oleh dosa. Mintalah tuntunan Roh Kudus senantiasa untuk hidup di dalam ketaatan dan kebenaran yang akan selalu membawa kita kepada kemenangan. Amin. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa pada acara Morning Blessing berikutnya. Radio Rocan, selalu di hati. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Merdeka.